Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adda amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin tarakana lil mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna illa halika Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidin nasi ajma'in al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa akhirna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hazzal ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Buruj. Al-Buruj ya, poin yang ketiga. La yazalullahu yaftahu baba taubati lil mudnimin wa in azumat dunubuhum. Allah akan senantiasa membuka pintu taubat bagi siapapun yang berdosa sebesar apapun dosanya. Sebelum dua situasi syaratnya. Yang pertama, sebelum napas di tenggorokan, malam yugorgir. Yugorgir itu gergeran, yugorgir sebelum napas di tenggorokan. Dan yang kedua, hatta tagruba syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari barat, artinya hari kiamat. Taubat sebelum dua waktu itu akan tetap diterima. Allah membuka pintu taubat bagi para pendosa hingga napas di kerongkongan mati ataupun hingga matahari terbit dari barat, kiamat. Masih terbuka pintu taubat. Bahkan yang musyrik pun akan diampuni selama bertaubat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan dikekalkan azab orang yang berbuat kemusyrikan selama-lamanya, tidak ada henti. Tetapi sewaktu di dunia dia bertobat, diterima tobatnya. Nah, tobatnya orang musyrik itu adalah meninggalkan sesembahan-sesembahannya ataupun mentauhidkan Allah, tidak mensekutukannya. Itu taubatnya orang yang berbuat kemusyrikan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Imam Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in, ulama besar, beliau mengatakan, unduru ila hadzal karam wal jud, lihatlah bagaimana rasa pemurah Allah, rasa pengasih Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Qatalu awliya'ahu, bahkan orang-orang yang membunuh wali-walinya sendiri, maksudnya wali Allah, wa hum yad'uhum ila taubati wal maghfirah, tetapi selama mereka bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Bahkan orang-orang yang membunuh para walinya, orang-orang yang jahat kepada para walinya, kemudian di bagian akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Artinya Allah masih tetap akan terus membuka pintu taubat bagi para pendosa sebesar apapun dosanya, kalau mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu sederhana sebenarnya, dengan cukup mengatakan astaghfirullahaladzim atau rabbighfirli, astaghfirullahaladzim atau rabbighfirli. Kecuali kalau dosa itu berkenaan dengan manusia, maka harus menyelesaikan urusan sesama manusianya dulu baru diterima. Nah, poin yang keempat, faidah dan hikmah dari surat Al-Buruj ini adalah qutila ashabul ukhdud, sungguh terlaknat para ashabul ukhdud. Kalau dalam ayat ada lafaz qutila, qutila itu maksudnya dibinasakan, artinya dilaknat. Qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan, telah dilaknat, dikutuk siapa? Ashabul ukhdud, yaitu orang-orang pemilik ukhdud, pemilik tungku api. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, dulu ada seorang pemuda, ini pernah difilmkan, namanya film Rihlatul Khulud, cuman masih kartun filmnya, buat para pembelajar bahasa Arab. Nama filmnya Rihlatul Khulud. Itu
itu mengisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Dulu ada seorang pemuda yang tampan, gagah dan kuat begitu, alim. Dia ini punya dua orang guru. Punya dua guru. Guru yang pertama itu seorang ulama, rahim. Guru yang kedua itu seorang dukun. Jadi belajar ilmunya itu langsung dua, ilmu kesaktian dengan ilmu agama. Kalau ditanya oleh keluarganya dari mana, misalkan dia pulang dari dukun gitu, dia jawab saya pulang dari ulama. Karena memang dia berguru dua, dia punya guru dua. Jadi selalu ada jawaban kalau ditanya kamu dari mana. Karena keluarganya itu kalau mengetahui pemuda itu pergi ke tempat yang tidak mereka ridhoi, itu pemuda itu akan dihukum oleh keluarganya. Sehingga dia selalu punya jawaban kalau misalkan ditanya ini, tapi tidak pernah bohong karena memang gurunya dua. Saya pulang dari rahim sana ulama, saya pulang dari syekh sana begitu. Nah suatu hari dia itu melihat ada sekelompok orang tidak bisa lewat karena ada seekor binatang melata yang sangat besar, menghalangi jalanan orang-orang. Kemudian dia menguji, saya ingin menguji siapakah guru saya yang paling benar, kiainya atau dukunnya, syekhnya atau dukunnya. Saya ingin menguji ilmu saya. Nah, gitu kan. Jadi murid juga kadang menguji gurunya, Pak. Bukan cuma guru menguji muridnya. Jadi bawa bisa menguji ini benernya ustadz atau si dukun itu. Diuji kan begitu. Lalu dia ambil batu, kemudian membaca bismillah. Kenapa bismillah? Karena dia kan punya ilmu dari si syekh itu kan, punya ilmu agama. Dia baca bismillah, kemudian batu kecilnya itu dilemparkan ke hewan melata itu, besar dabah namanya. Karena sebesar badak, kena dan si badak itu terjungkal langsung. Akhirnya dia tahu bahwa ilmu syekh itu yang benar, ilmu ulama itu yang benar, dan si dukun ini kalah, nggak ada apa-apanya. Kemudian setelah itu tersiarlah kabar kehebatan pemuda ini. Kalau di film kartun nama pemuda ini namanya Waddah. Kalau di cerita aslinya tidak disebutkan, dalam hadis Muslim tidak disebutkan bagian akhir. Tersiarlah kehebatan pemuda ini. Dia bisa mengobati orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan orang lain. Banyak sekali karomahnya pemuda ini. Sakti mandraguna teu aya nu ngelehkeun. Dari mana ilmunya? Dari Allah. Karomah. Lewat perantara rahib itu. Rahib itu zaman dulu kita kenalnya rahib itu adalah ulamanya Yahudi zaman terdahulu. Dan mereka masih dalam tauhid, keimanan kepada Allah. Bukan seperti umat Yahudi yang selanjutnya yang berubah syariat dan tauhidnya. Jadi mereka Yahudi yang masih mengikuti ajaran tauhid. Sampai tersiar kabar dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bisa segala macam yang tidak bisa dilakukan orang lain dia bisa. Sampai tersiar kepada berita itu kepada kerajaan. Dipanggil oleh kerajaan si anak muda ini untuk mengobati salah satu keluarga dari kerajaan itu. Nah, ketika menyembuhkan, terdengar dari lafaz anak ini ucapan bahwa yang menyembuhkan orang ini bukanlah aku, tapi Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbuka Allah. Nah, setelah mendengar itu raja marah gitu. Oh, jadi selama ini kamu menyembah selain aku. Nah, gitu. Jadi si raja ini tidak terima dan marah. Jadi selama ini kamu itu menyeru orang-orang dan kamu sendiri mendakwahkan bahwa ada Tuhan selain aku. Lalu pemuda itu mengatakan, Tuhan Raja, sesungguhnya Tuhanku, Tuhan engkau adalah Allah. Terus-terusan begitu ucapannya. Jadi dua lafaz yang sudah diucapkan, satu bismillah, kalau mau menyembuhkan, kalau mau menolong, kalau mau melakukan apapun itu bismillah.
Dan kalau ditanya siapa Tuhan kamu, jawabannya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Sampai pihak kerajaan ini marah begitu. Karena pemuda ini jadi bahaya. Pemuda yang sakti ini akan menjadi bahaya, potensi bahaya di kemudian hari. Kalau dia terus-terusan kemana-mana menyebut Rabbi wa Rabbukallah, itu akan jadi ancaman buat kerajaan. Nanti tidak akan lagi ada orang menyembah raja. Ini di mana-mana kekuasaan kalau terancam dengan rakyatnya begitu. Di mana-mana kekuasaan kalau terancam rakyatnya begitu. Firaun juga sama begitu. Dulu kan dia ngaku Tuhan. Tiba-tiba ada dalam mimpinya seorang anak menumbangkan kekuasaannya dan mengajak orang kepada tauhid. Itu ketakutannya luar biasa. Dia kumpulkan tukang sihir, kumpulkan tentara, kumpulkan penasehat raja. Dan Firaun kita tahu punya 4 kekuasaan yang paripurna dalam sebuah negara. Panglima perang yang kuat siapa? Haman. Pengusaha konglomerat yang hebat si Korun. Penasehat dan propaganda yang hebat para penyihir kerajaan itu di Firaun pusatnya. Kemudian dianya sendiri pemimpin yang strong leader. Kekuasaannya merambah kemana-mana. Kumpulkan. Saya mimpi ini ada anak kecil dari Ibrani menumbangkan kekuasaan saya. Maka aku perintahkan seluruh Bani Israel yang lahir bayi laki-laki bunuh. Kesadaran kewarasannya itu hilang. Karena takutnya dia akan kekuasaannya itu hilang. Warasnya takutnya hilang. Warasnya, sadarnya, ilmunya itu hilang semua. Pokoknya siapapun yang lahir Bani Israel bunuh. Tapi Allah punya skenario lain. Seorang bayi kecil dialirkan lewat ibunya ke Sungai Nil dan dirawat oleh istri Firaun sendiri namanya Sia. Dan tumbuh dalam keadaan beriman. Lalu pada akhirnya akan menjadi musuh Firaun. Nah, kembali ke kisah tadi, anak muda ini dalam kisah Ashabul Ukhdud menyeru orang-orang bahwa yang menyembuhkan itu Allah, yang menghidupkan setelah orang mati itu Allah, kemudian yang menyembuhkan orang buta Allah. Semua penyakit itu Allah sembuhkan, bukan saya dan bukan siapapun. Rabbi wa Rabbukallah. Jadi ancaman doa seperti itu. Dakwah itu tidak ancaman. Sampai kerajaan itu memerintahkan, padahal sudah ditolong salah satu anggota keluarganya, tapi raja tetap tidak ridho dan tidak menerima kalau ada orang menyebut ada Tuhan selain dirinya. Walhasil pemuda ini meninggalkan kerajaan. Kemudian dia hidup di bukit-bukit, hidup di gunung-gunung. Kalau ada kebutuhan baru ke masyarakat. Pemuda ini dicari pada akhir kisahnya itu, walhasil dicari, singkat ceritanya. Sebelum pemuda ini dicari, karena nggak ketemu, dia kan pergi begitu. Dicari siapa gurunya, cari informasi siapa gurunya. Lalu kedapatanlah gurunya ini seorang syekh, seorang ulama. Ditangkap, lalu syekh itu digergaji badannya, dibelah dua. Jadi yang digergaji itu selain para nabi Bani Israel, termasuk syekh ini. Si ulama ini, syekh ini digergaji oleh Al-Ghazali dibelah dua di hadapan masyarakat. Dipisahkan satu dan satu. Ini balasan bagi orang yang menyuruh adanya Tuhan selain raja. Ini balasan bagi siapapun yang mengatakan bahwa Rabbi wa Rabbukallah. Nah, akhirnya si Syekh ini gurunya meninggal. Tibalah pemuda ini dicari, buron nomor 1 di kerajaan. Walaupun berjasa menolong masyarakat tuh, menyembuhkan, tapi pengaruhnya semakin besar. Kalau dibiarkan pemuda ini, lama-lama ini kerajaan akan runtuh karena masyarakat lebih condong kepada dia. Karomahnya itu membuat kerajaan ketakutan. Karomah ya, bukan batu ponari, bukan juga kekuatan siapa, bukan. Ini karomah Allah berikan kepada hambanya. Karena beliau bukan nabi, sehingga kita menyebutnya karomah. Kalau nabi mukjizat, ini karomah. Lalu kerajaan mengeluarkan instruksi, tangkap pemuda itu dimanapun berada dan bunuh dia. Pertama dikirim pasukan menangkap pemuda ini, dan namanya orang dicari oleh satu pasukan kerajaan dapat. Pemuda ini dapat ketangkap. Kemudian pertama kali cara dibunuhnya itu dibawa ke puncak bukit. Setelah di atas diikat, dilempar ke bawah. Ternyata balik lagi, loh kok pemuda ini nggak mati?
datang ke kerajaan. Ditanya oleh raja, kenapa kamu tidak mati? Padahal sudah dibunuh oleh pasukan. Dia jawab apa? Kamu tidak akan pernah bisa membunuh. Kemudian disuruh lagi pasukan, bawa ke laut, dibawa ke laut, di atas perahu diikat begitu, di atas tiang perahu. Lalu kemudian dikirim ke tengah laut yang tidak mungkin selamat lagi, perahu kecil, dan ditenggelamkan. Datang lagi ke kerajaan selamat. Pemuda ini sehat dan jago ringkas. Lah, bukannya sudah tenggelam kamu di laut, sudah ditenggelamkan. Selamat. Kemudian diberikan ke hewan buas, selamat. Dijatuhkan dari gunung lagi, selamat. Pemuda ini tidak bisa dimatikan. Sampai akhirnya karena pemuda ini niatnya berdakwah, diberitahu, wahai raja, kalau kamu ingin membunuhku ada satu syarat, dan kamu tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan cara itu. Nah, gitu. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membunuhku. Karena apa? Ya'simuni Rabbi, karena Tuhanku Allah menjaga hidupku. Itu karomahnya ini, orang ini, pemuda ini, Wadoh namanya kalau dalam versi itu tidak bisa dibunuh oleh cara apapun dan oleh siapapun. Karena ungkapannya Ya'simuni Rabbi, dalam riwayat lain Asomani Rabbi, Tuhanku yakni Allah selalu menjagaku dan aku tidak akan pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Sakti mandraguna dengan karomahnya. Akhirnya dia kasih tahu caranya. Kalau Anda mau membunuh saya ada satu cara. Dan tapi syaratnya kumpulkan semua orang satu kerajaan di satu acara, begitu. Bikin panggung besar, lalu adakan sebuah acara, semua orang diundang, semua kumpul begitu. Dan nanti Tuhan pesuruh Tuhan ketika melempar panah ke arah saya, ucapkan Bismi Rabbi hadzal gulam. Dengan nama Tuhannya anak ini. Allah. Berarti ini pemuda, gulam itu masih pemuda banget berarti. Seusia SMA. Pemuda sakti ini usia SMA. Bismi Rabbi hadzal gulam. Pertama itu panah dilemparkan tanpa menyebut itu, enggak mempan. Panahnya mengkol. Kedua enggak kena. Nah, ketiga pemuda ini katakan syarat itu lakukan. Sebutkan itu yang pernah saya ucapkan sebelumnya. Akhirnya karena persyaratannya disepakati, si Al-Ghazal mengucapkan Bismi Rabbi hadzal gulam dengan kencang di hadapan masyarakat semuanya. Panah dilepaskan langsung menuju jantung itu meninggal. Apa hikmah dari semua itu? Semua orang yang menyaksikan itu mengatakan amanah bi rabbil gulam. Aman Nabi Rabbil Gulam, kami semua beriman kepada Tuhannya Gulam. Nah, sejak itulah raja amarahnya memuncak. Siapapun yang beriman kepada anak muda ini, bantai. Cara termudah untuk membantai, bikin tungku besar, rebus semua orang beriman. Akhirnya bikin tungku besar api, semua kayu dikumpulkan, dibakarkan di situ. Di absen satu-satu yang hadir di tempat itu, yang beriman di absen. Mana iman tuh kak pemuda ini beriman, cemplung ke duduk, cemplung ke rebus, godong, bakar segala macam. Semua orang beriman itu mati. Sampai ada tidak satu pun sampai ada bayi kecil dengan ibunya sedang menyusui begitu. Ketika itu bayi itu mengatakan isbiri ya ummah. Ummah itu panggilan ibu yang kasih sayangnya gitu. Anak kecil itu bisa bicara dengan izin Allah mengatakan isbiri ya ummah. Sabarlah wahai ibu, nanti kita ketemu lagi di surga. Itu anak ibunya itu tadinya gemetar, gimana melempar anak kecil sekecil itu ke tungku api. Tapi anaknya berbicara seperti itu, ya dilakukan. Berarti anak ini berbicara dengan kuasa Allah. Akhirnya semua orang beriman itu mati, dibakar oleh si raja yang zalim itu. Nah, kisah itu namanya Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud itu bukan nama yang baik. Itu nama cerita tentang orang-orang zalim yang membakar dan merebus orang-orang beriman hanya karena mereka beriman. Ashabul Ukhdud. Jadi jangan namain masjid Ashabul Ukhdud kan. Hari Ashabul Kahfi mah bagus. Ashabul Kahfi bagus. Atau misalkan Ma'had Ashabul Kahfi bagus. Jangan sampai nulis nama pesantren Ashabul Ukhdud.
Ashabul ukhdud itu orang-orang yang membuat ukhdud, membuat tungku gitu. Jamak ukhdud itu akhadid, bikin tungku. Jadi orang-orang jahat, orang-orang zalim. Tapi hikmah dari semua itu Allah menyisakan keimanan di dada-dada manusia. Generasi-generasi berikutnya itu muncul dan tumbuhlah orang-orang generasi baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat dakwah dan keikhlasan pemuda tadi di dalam menyerukan dakwah tauhid. Jadi ini cerita yang dapat diambil hikmah dari kisah ini adalah bagaimana seseorang itu tegar di atas jalan dakwah dan Allah akan menjaga dia. Mau dibunuh cara kayak apapun, kalau orang sudah pasrah kepada Allah, maka mati dan hidupnya hanya di tangan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, "Madza fa'ala a'da'i bi?" Apa yang bisa dilakukan musuhku terhadapku? Terserah. Inna qatli syahadah. Jika aku dibunuh, bagiku kematian adalah syahid. Fa'in nafani, jika aku diusir, maka pengusiranku adalah uzlah dan rihlah yang aku nikmati. Fa'in sajanani, jika aku dipenjara, penjara bagiku adalah tempat terindah untuk bermunajat kepada Allah. Jadi musuh tidak bisa melakukan apapun kepada beliau. Dibunuh dia senang jadi syahid, diusir jadi siyahah, dipenjara jadi uzlah, jadi tempat munajat kepada Allah. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada cara apapun bagi musuh untuk menaklukkan hati orang beriman. Fisik mungkin dikerangkeng, fisik mungkin dipenjara, fisik mungkin dibunuh, tetapi jiwa-jiwa tersebut dia merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah para ulama ya, Ibnu Taimiyah dalam memegang prinsip dakwahnya seperti itu. Imam Ahmad dicambuk beberapa kali sampai celananya melorot, Allah angkat lagi dijaga auratnya, melorot lagi dicambuk lagi. Tapi mereka sabar meniti jalan dakwah dan mengatakan bahwa Rabbi wa rabbukallah, tidak goyah dan tidak luntur di hadapan siksaan dan juga bala dalam berdakwah. Jadi makna kutil ashabul ukhdud, kutila itu du'aun alaihim bil la'ni wal qatli wal adab. Kalau ada Allah menyebutkan lafaz kutila ashabul ukhdud, itu artinya dilaknatlah ashabul ukhdud atau terlaknatlah ashabul ukhdud, wa qatlu, dan telah dibinasakan ashabul ukhdud, wal adab, dan nanti di akhirat mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelakuan mereka terhadap orang-orang beriman. Dan alasan mereka membunuh, menyiksa orang beriman hanya satu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Hanya karena orang itu beriman, mereka tidak suka. Si raja ini tidak punya motif lain kecuali karena orang-orang ini beriman, gak suka gitu, dibantai. Artinya orang kafir itu mudah dan sangat-sangat mudah mereka tanpa kemanusiaan membunuhi dan memberangus serta menzalimi orang beriman hanya satu karena alasan, sebab karena dia beriman. Ayat ini menjadi pegangan kita. Wa man naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa dan membunuh orang beriman kecuali hanya karena orang beriman itu beriman kepada Allah. Dari zaman ayat nama ada motifnya banyak, mungkin ekonomi, mungkin politis, mungkin juga kekuasaan. Ya di zaman-zaman sebelumnya juga begitu. Tapi zaman dulu itu hanya karena orang itu beriman dibunuh tanpa motif yang lain. Dalam ayat lain ada lafaz kutila, kutilal kharrasun, kutilal insanu ma akfarah, innahu faqara wa qadar faqutila kaifa qadar. Itu semua ayat maknanya adalah sungguh celaka, sungguh terlaknat, dan sungguh akan diazab orang-orang yang tadi kutilal insanu ma akfarah, orang yang kafir, kutilal kharrasun, orang-orang yang menduga dan mengira ya. Kemudian termasuk kutila ashabul ukhdud, sungguh akan celaka orang-orang yang membuat tungku-tungku untuk membunuhi orang-orang beriman. Dan pelajaran yang kelima terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadhil ayat wa syahidi wa mashhud. Asy-syahid itu yaumul jum'ah wal mashhud yaumul qiyamah. Jadi surat Al-Buruj ini ada lafaz firman Allah wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Nah, ayat wa syahidi wa mashhud itu, syahid itu hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah sebuah persaksian.
Hari Jumat itu saksi Allah kepada manusia. Sahan itu Jumatan. Hari Jumat itu adalah saksi Allah bagi manusia. Keberadaan hari Jumat adalah saksi tentang keimanan manusia, tentang keimanan orang-orang beriman itu sendiri. Di hari Jumat itu bagaimana? Makanya Allah bersumpah dengan hari Jumat, wasyahidi wa masyhud, dan demi hari Jumat dan juga hari kiamat. Berarti kalau Allah bersumpah dengan hari Jumat, itu hari Jumat bukan hari sembarangan. Makanya ada hadis yang menerangkan ayat ini. Contoh misalkan, barang siapa yang meninggalkan ibadah salat Jumat 3 kali berturut-turut mutataliyat, apa kata Nabi? Dalam satu riwayat faqad kafar, dia kafir. Dalam riwayat lain nafaq, dia bermunafik. Orang yang 3 kali Jumat tidak datang, itu kalau nggak munafik kafir. Maka kita berlindung pada Allah, ingatkan keluarga, ingatkan saudara handai tolan yang laki-laki. Kalau ada yang hobi atau suka meninggalkan sholat Jumat, ingatkan dengan hadis ini. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka kalau nggak munafik dia kafir. Kalaupun sakit, memang uzur betul-betul sakit, ya diterima. Tapi kalau tidak begitu, dalam Kifatul Akhir sebutkan fikihnya hanya 4 orang yang boleh nggak Jumat. Hanya 4 orang yang boleh tidak Jumat. 1 wanita, 2 budak sahaya, 3 orang sakit, 4 musafir. Hanya 4 ini yang boleh tidak Jumat. Wanita, ya jelas. Tapi kalau wanita mau datang ngikutin khutbah Jumat silakan. Tapi dia tidak diwajibkan, 1 wanita. Yang kedua adalah budak sahaya. Kenapa? Karena budak sahaya itu tidak punya kehendak. Dia tidak punya yang namanya keinginan. Tidak punya yang namanya kebebasan. Kumaha tuannya, kumaha. Pembantu bukan budak, hati-hati. Pembantu bukan budak. Dia manusia biasa yang berkontrak pekerjaan dan diberi upahnya. Kemudian si majikan dan si pembantu punya hak kewajiban masing-masing. Dan diatur juga oleh undang-undang. Yang ketiga adalah musafir, orang perjalanan. Jadi orang kalau perjalanan silakan memilih. Dia mau jamak qashar zuhur asar atau dia memilih Jumatnya sempurna. Dan nanti asarnya sebagian pendapat mengatakan tidak bisa dijamak qashar kalau dengan Jumat itu. Asarnya lakukan seperti asar biasa. Jadi jatuhnya jamak. Menjamak sholat asar di waktu zuhur jatuhnya. Nah maka 4 orang inilah yang dibolehkan tidak Jumat. Sekali lagi, budak sahaya, orang sakit, musafir, dan juga wanita. Hanya mereka yang boleh tidak Jumat, 4 orang. Selain mereka itu wajib. Kalau sengaja tidak Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia telah kafir ataupun setidaknya munafik. Dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau kiamat juga hari Jumat katanya ya. Dalam sebuah hari seperti itu, bahwa kiamat itu nanti akan terjadi pada hari Jumat. Hadisnya Tapi Jumat yang mana kan tidak tahu. Iya. Jumatnya betul, dalam sebuah hadis sebutkan bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Tetapi pertanyaannya, Jumat yang manakah? Jangan-jangan Jumat yang sekarang kan nggak tahu. Jadi hanya memberikan informasi umum. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Dan di antara tandanya kiamat juga tidak akan terjadi sampai batu dan pohon berbicara dan mengatakan, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Lan taquma as-sa'atu hatta yataqatalul muslimuna wal yahud wa qala al-hajaru wasyajaru ya muslim ya Abdullah hada yahudi wara'i khalfi fata'ala faqtulu. Kiamat tidak akan pernah terjadi sampai orang muslim dan orang Yahudi berperang. Hingga pohon dan batu berbicara. Wahai Abdullah, wahai orang muslim, sini di belakangku ada Yahudi nyumput dia. Sini, bunuhlah dia. Sampai begitu. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, karena dia melindungi orang Yahudi. Maka sekarang orang-orang Zionis di sana itu beramai-ramai membiarkan bibit pohon gharqad ditanam di mana-mana. Mereka meyakini hadis Nabi. Meyakini, sehingga berlindung mereka di bawah pohon gharqad. Karena kata Nabi, semua batu, semua pohon akan berbicara, memanggil, sini Abdullah, sini muslim, ini ada si Yahudi ngumpet.
kecuali pohon gorkon. Pohon gorkon ini ditanam masif sekarang di negara Zionis itu supaya mereka nanti berbondong-bondong. Jadi orang-orang mereka itu meyakini hadis-hadis Nabi, berita-berita Nabi meyakini. Mereka sendiri mengatakan bahwa wahai bangsa Palestina, wahai umat Islam, kalian tidak akan pernah bisa menguasai dunia hingga salat subuh kalian sama dengan salat Jumat kalian. Ini berarti lewat penelitian. Dia meneliti sejarah, dia meneliti manuskrip, dia menganalisa, dia mempelajari sampai pada kesimpulannya dengan bahasa sederhana dia sampaikan, kalian tidak akan bisa menguasai dunia kembali, mengalahkan musuh-musuh kalian kecuali kalau sholat subuh kalian sudah seperti sholat Jumat kalian. Artinya apa? Pinuh. Sholat subuhnya pinuh seperti sholat Jumat. Baru itu kejayaan akan terulang. Artinya kalau orang sudah subuhnya seperti Jumat, itu artinya ilmu agama sudah dipahami oleh banyak orang. Itu artinya fikih orang terhadap sholat itu sudah merata. Artinya keimanan manusia itu sudah standar. Maksudnya banyak sekali orang-orang sudah sadar dengan agamanya. Tapi kalau sholat subuh kita masih jauh dari sholat Jumat jumlahnya, ramainya, maka itu artinya memang umat masih dalam tahap pemahamannya tidak seperti pemahaman orang-orang terdahulu. Padahal Imam Malik mengatakan tidak akan pernah selesai urusan umat ini sampai mereka mengembalikan urusan ini kepada asalnya. Lan yasluh amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah beres urusan umat ini sampai urusan mereka dikembalikan kepada standar pokok umat-umat kaum soleh terdahulu. Artinya sebelum kita kembali kepada cara beragamanya Rasulullah, sebelum kita kembali kepada cara beragamanya para sahabat, para tabi'in, maka tidak akan pernah kembali kejayaan umat ini. Dan karakteristik masyarakat sahabat itu satu, yang pertama luzumul jamaah. Sholat jamaahnya itu indikasi terbaik. Indikasi terbesarnya, indikasi utamanya masyarakat sahabat itu luzumul jamaah. Terlihat pinuhna sholat berjamaah. Maka si ulama Yahudi ini tadi menyimpulkan bahwa masyarakat generasi sahabat, generasi Rasul, tabi'in dan seterusnya, mereka itu masyarakat yang terlihat keimanan dan keagamaannya dari sholat. Sampai dia berani mengatakan kalau sholat subuh umat Islam belum seperti sholat Jumat, maka mustahil kejayaan itu akan datang. Nah itu PR kita, gimana caranya sholat subuh seperti sholat Jumat. Dan itu merata seluruh dunia. Belum ada yang seperti itu maksudnya. Illa fi Masjidil Haram. Tanda-tanda kiamat. Termasuk tanda kiamat yang tadi yang tidak akan terjadi kiamat sampai orang muslim berperang dengan orang Yahudi dan batu serta pohon itu akan berbicara. Ya muslim ya Abdullah hada warai Yahudi khalfi fata'ala faqtul. Illa syajaratul qut, kecuali pohon korkon yang melindungi mereka. Itu hadis. Kan menyuruh subuh. Kalau itu hadis yang tadi. Kalau tadi mah analisa ulama Yahudi yang tadi, yang kalau subuh kalian belum seperti sholat Jumat, maka masih jauh kejayaan umat Islam itu. Itu mah pendapat perkataan seseorang. Kalau hadis mah yang tadi yang pertama itu yang bahwa umat Islam dan orang Yahudi akan berperang sehingga batu dan pohon itu berbicara bahwa ada Yahudi di belakangnya, maka tangkaplah dia. Allah Ta'ala bisawab wa taufiq wa hidayah. Selesai pembahasan surat Al-Buruj. Berikutnya nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan surat Al-Insyiqaq. Jadi sebentar lagi kita tamat ya surat An-Naba ini. 1 juz tamat. Nanti dikasih ijazah nanti ya. Sanad tafsir juz amma. Nanti dapat sertifikat, dapat sanad pernah ngaji tafsir juz amma. Sanaos anu diemutna kan 10% ya. Tapi yang penting pernah dipelajari. Lumayan gitu selesai. Ponari itu sebetulnya gimana? Ponari, cerita Ponari itu sebetulnya benar nggak? Yang nggak benar. Masa orang percaya sama batu? Langsung pun kacai dia Tersugesti, jadi manusia tersugesti. Ribuan kan? Ribuan, sampai antri 2 km.
dan sampai drainase yang berasal dari rumahnya itu, air yang ke selokannya itu diambilin, Pak. Waliyahzubillah. Ya itu seorang anak ya, dia konon dapat kiriman batu dari langit. Lalu si batu itu dicemplungin ke wadah air, ngantri 2 km Pak, dicemplungin satu-satu. Sekarang kan anaknya tidak diketahui bagaimana, katanya putus sekolah juga. Karena mungkin dulu masa kecilnya itu terlalu dieluk-elukan, terlalu gimana sama masyarakat, akhirnya memilih tidak lanjut sekolah, kemudian dan sebagainya. Walhasil apa yang dulu disakralkan, disucikan, dianggap karomah dan sebagainya oleh masyarakat kan tidak pernah ada terbukti. Tidak pernah ada terbukti apa-apa. Ya, itu hanya sugesti orang. Katanya di sana ada orang punya batu bisa nyembuhkan. Ini permasalahannya adalah mindset berpikir masyarakat sebenarnya. Dan keimanan. Masa percaya sama batu? Punya kekuatan dicemplungin. Kalau mau berobat ya ke dokter. Berobat ya ke rumah sakit. Sambil baca ayat-ayat syifa, Al-Fatihah paling minimalnya, ataupun lain-lain. Baru itu namanya berobat. Syara'an wa aklan. Jadi beragama itu harus dua, harus syara'an wa aklan, diterima akal dan dibolehkan syariat, atau ditetapkan syariat dan diterima akal. Itu cara beragama itu seperti itu, syara'an wa aklan. Contoh begini, ada orang nawarin investasi. Silakan investasi, ayo. Nanti tiap bulan akan dapat keuntungan 30%. Kemudian diserahkan tuh keuntungan pertama tuh 1 bulan. Nanti bulan ketiga mulai nggak datang tuh keuntungan. Kayak mana kok? Dengan di keuntungan DVD-nya mana, profitnya mana? Modal lagi segala macam lagi, bangkar dua-duanya. Bosnya bangkar, dianya bangkar. Kenapa? Karena tidak aklan, tidak masuk akal. Ada investasi tiba-tiba ngasih dividen 30%, bahkan ada yang 40%. Jadi kalau investasi 1 miliar dibalikin bulan pertama itu 300 juta keuntungan. Bulan kedua 300 juta. Bulan satu hilang, udah nggak ada lagi di sana. Mustahil. Artinya si bosnya itu, si manajer investasinya atau pengelolanya itu dapat lumayan tuh 400, kan bawa kabur. Kalau dikali 30 orang 400 juta kali 30 udah berapa? Udah mungkin menirliun dan mungkin mau miliar. Dan pada akhirnya uangnya dari mana? Akhirnya begitu. Uangnya dari mana? Akhirnya untuk mengembalikan para jamaah kan susah jadinya kan. Nah itu. Jadi beragama itu harus aklan wa syar'an. Aklan wa syar'an. Syariah menetapkan, akal menerima. Atau akal menetapkan, syariat membolehkan, mengizinkan. Itu beragama itu harus begitu, aklan wa syar'an. Dalam hal apapun harus aklan masyarakat. Sikir abuk-abukan. Ya segala rupa lah bukan nama. Seperti tadi coba batu bisa menyembuhkan. Aklan wasyar'annya di mana? Nah, gitu kan. Makam bisa memberikan apa-apa. Pertanyaannya aklan wasyar'annya di mana? Kan gitu. Menggandakan uang. Aklan wasyar'annya di mana? Gitu. Walhasil kan ditengok ke polisi, dibawa ke Jakarta, masih di penjara ya lagi. Yang bersangkutannya tuh masih di penjara. Dan herannya itu Profesor Ijmi, Profesor Doktor dari luar negeri, anggota kehormatan dan Dewan Pakar Ijmi. Profesor guru besar kan? Tertipu dengan begitu. Bukan hanya tertipu, membela di media, di televisi membela bahwa dia itu orang ahlul walayah, seorang wali, seorang ahlul karomah. Menggandakan itu betul-betul karena kebersihan jiwanya dan Allah kasih karomah. Coba bayangkan. Perempuan ya. Dewan Pakar. Tolong sebut karena nama. Jangan sebut nama, nanti kalau sebut nama geger. Dewan Pakar lembaga intelektual Islam terbesar se Indonesia. Ketua anggota Dewan Pakar, dia guru besar juga dan juga orang yang paling rasional karena kuliah juga di Barat. Tapi partainya Golkar kan? Partainya Golkar. Gitu. Tapi itu membenarkan. Kalau hanya mengikuti oke lah mengikuti mungkin karena terbuai dengan
dengan penggandaan uang 1 miliar jadi 3 miliar, mungkin kalau tertarik ngikuti mungkin. Ini mah membela, mengadvokasi, bahkan di hadapan media dia pasang badan, coba bayangkan. Iya. Aklan wasarannya di mana? Ada lagi profesor jebolan dari Timur Tengah, kalau tidak salah Arab Saudi, profesor doktor, masih percaya bahwa di tempat anu di dalamnya ada harta karun. Prasasti anu ada harta karun. Digali teh enak naon. Nah pertanyaan aklan wasyar'annya di mana? Ada kiai besar, kondang kemana-mana dakwah pakai helikopter, jamaahnya ratusan ribu. Apa kemampuannya? Memindahkan penyakit dari hewan ke binatang. Iya. Dari hewan ke binatang. Pertanyaan aklan wasyar'annya di mana? Akhirnya kan dia jadi orang terlantar. Tidak lagi dilulukan, tidak lagi dihormati, tidak lagi dipuja-puja, dan kemampuannya juga tidak terbukti. Percaya sama Ustaz sini. Kalau kisah Nabi Isa mengobati menyembuhkan. Kalau itu mukjizat. Hah? Mukjizat kalau itu. Mukjizat. Ya, Nabi. Nabi ya. Kalau Nabi ya. Kenapa Nabi Isa ketika itu seolah disuruh gitu ya, menyembuhkan? Mukjizat itu kan tujuannya apa? Menguatkan dakwah. Alasannya kenapa Nabi Isa itu mengobati orang yang itu Diminta diminta sama siapa? sama pasien, sama keluarga. Nabi Isa itu mukjizat, ya, tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Nah, jadi mudah-mudahan pelajaran dari seorang guru itu dapat kita ambil hikmah. Wallahu minkum, wallahu ta'ala bisawab wa taufiq wa billah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.